Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Oh, وجدت أو جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة Salafi Wahabi ini ulama terkemuka dari Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Mungkin kalian semua sudah tahu siapa ini. Jadi orang ini namanya Heri Pras. Kemarin orang ini tidak terima dengan kata-kata dari Ustadz Adi Hidayat, yang mana kata beliau ini membelokkan kata-kata dari Ustadz Adi Hidayat. Kata dia, Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan seakan-akan selain Ustadz, selain Kiai itu tidak boleh belajar. Ya, jadi seperti pesilat, nggak boleh belajar, nggak boleh cari guru. Padahal Ustadz Adi Hidayat tidak pernah mengatakan seperti itu. Coba kita lihat videonya. Saya mau tanya sekarang. Sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztulaka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya, nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Tidak ada di situ Ustadz Adi Hidayat mengatakan kita tidak boleh belajar, selain Kiai tidak boleh belajar, pendekar tidak boleh belajar, tentara tidak boleh belajar. Tidak ada seperti itu. Ya, sama orang ini dibelokkan. Sama Heri Pras ini dibelokkan. Seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan seperti itu. jadi beliau menyatakan bahwa orang harus berbicara agama wajib hafal Al-Quran atau bagaimana begitu. Mungkin hafalannya harus kuat seperti beliau. Kalau orang yang lulusan teknis, engineering, itu tidak boleh bicara agama. Gak boleh. Belajar agama jangan. Khusus kalian itu kalau engineering, fokus saja engineering. Jangan belajar agama. Jangan cari asatid. Jangan cari mubalik untuk belajar agama. Biarin mereka saja yang bicara tentang agama. Karena takutnya salah-salah kalau engineering belajar agama. Mungkin begitu. Sama halnya dengan pesilat. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Oh, orang yang kuliah engineering, jangan belajar agama, nanti sesat. Orang yang nguli, oh jangan belajar agama, belajar nguli saja kalian. Gak perlu belajar agama. Karena apa? Nanti sesat dan menyesatkan. Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, semua sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, belajar menerapkan ajaran-ajaran syariat di dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad. Apakah ditanya dulu sama Nabi Muhammad, apa latar belakang kalian? Oh, kalian tukang jagal sapi. Sana belajar jagal saja, belajar motong yang benar. Gak perlu belajar agama. Gak perlu menyebarkan satu ayat dariku. Pernah gak Nabi Muhammad menyampaikan, oh kamu cuma pengembala domba, oh kamu cuma tukang gulat, kamu hanya sebagai seorang komandan perang, kamu prajurit perang. Gak perlu kalian menyampaikan satu ayat dariku. Gak perlu, jangan. Bahaya, hati-hati, sesat. Gak pernah Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu. Baru di era sekarang butuh ijazah. Nah, ayo kita bahas apakah iya selain Ustadz, selain Kiai, seperti pendekar itu tidak boleh menyampaikan ayat Al-Quran atau tidak boleh menyampaikan hadis. Ayo kita bahas di YPI Miftahul Huda. Jadi yang akan menjawab nanti bukan saya. Jadi yang menjawab itu adalah ulama dari Salafi Wahabi, yakni dari golongannya Heri Pras ini yang akan menjawab apakah iya pendekar itu tidak boleh menyampaikan ayat dari Al-Quran ataupun tidak boleh menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Mari kita tonton videonya, penjelasan dari ulama Salafi Wahabi, apa sih yang dimaksud dengan beliau anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku meskipun itu satu ayat. Apa maksud dari perkataan itu? من حفظ آية كما أنزلت
أو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام كما رويت بل كما صحت فبلغها كما سمعها فهذا واجبه. أما الذي لا يحسن تلاوة آية فضلا عن أن يحسن قراءة حديث لا يكسر فيه ولا يلحن فهذا هو الواجب. أما إذا كان العكس فلا ينبغي أن يقول قال رسول الله وهو كما قال أهل الحديث يكذب على رسول الله مع اللحن فيه، أن يرفع مثلا المنصوب وينصب المجرور ونحو ذلك. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Yang kalau dari ulama Salafi Wahabi, ini ulama terkemuka dari Salafi Wahabi. Lahir pada 1914, wafat pada tahun 1999. Nah, ini termasuk ulama yang terkemuka di Salafi Wahabi. Menurut beliau, ya, tidak semua orang itu wajib menyampaikan ayat. Dilihat dulu dari orangnya. Kalau orangnya itu tidak lahan, bacaannya bagus, la yukassir, tidak merusak bacaan, dia itu tahu mana yang hadis sahih, tahu ayat Al-Quran yang benar, nah itu dia wajib menyampaikan. Nah, bagaimana orang yang bacaan Al-Qurannya tidak benar, baca hadis tidak bisa, tidak tahu kapan dhammah, kalau kasroh dibaca dhammah dibaca kasroh, dibaca fathah, salah-salah. Nah, itu kata dia tidak wajib untuk menyampaikan hadis, tidak wajib menyampaikan satu ayat yang dibahas itu. Nah, yang wajib bagi dia itu adalah membaguskan bacaannya, tidak merusak bacaannya, itu yang wajib, bukan menyampaikan. Coba kita pikir, seumpamanya orang ngaji 10 tahun, seumpamanya ngaji Al-Quran 10 tahun, tapi dia bacaannya salah-salah, kok dibaca ha, apakah dia wajib menyampaikan Al-Quran? Kan bahaya kalau dia sampai menyampaikan Al-Quran, itu bahaya. Sampai menyampaikan satu ayat itu bahaya. Kok dirubah menjadi ha, atau koknya salah, nah itu bahaya. Nanti akan merubah bacaan-bacaan Al-Quran yang benar. Nah, meskipun dia 10 tahun, kalau belum bisa untuk mengajar, tidak bisa. Bisa jadi yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat itu benar, bahwa orang yang ngajar itu harus punya ijazah, apalagi agama Islam harus punya ijazah. Jadi kata gurunya sudah benar bacaan koknya, ini baca haknya benar, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, walaupun pendekar, kalau dia bacaannya bagus ya boleh, silahkan. Tapi kalau bacaannya dia jelek atau bacaannya tidak bagus, kok dibaca hak, short dibaca dot, dan lain-lainnya, itu yang nggak boleh menyampaikan Al-Quran. Bahkan kata beliau, orang itu berdusta atas nama Rasulullah ialah orang yang tidak tahu harokat. Waktunya dhammah sama dia dibaca kasroh, harusnya kasroh dibaca dhammah, harusnya fathah dibaca kasroh. Nah, itu kata beliau, ini itu termasuk berbohong atas Rasulullah, berbohong atas Nabi Allah. Nah, makanya penting ya, harus tahu kapan waktu dhammah. Jadi belajar nahwu itu penting, kapan dibaca dhammah, kapan dibaca kasroh. Jangan sampai menggurui atau menjadi ustadz ketika mengajar salah semua. Harusnya dibaca dhammah, sama dia diajarkan baca kasroh. Jadi tidak semua orang itu harus menyampaikan ayat. Yang nggak bisa udah diam aja. Yang dia pendekar tapi gak bisa ngaji, gak bisa ngajarkan orang, gak bisa mengajarkan ayat, sudah diam saja. Jangan membahas ayat-ayat Al-Quran, jangan mengajarkan hadis kalau dia tidak tahu. Jadi lebih baik dia memperbaiki diri, lebih baik dia membenarkan bacaannya, belajar lagi. Baru ketika dia sudah diizinkan oleh gurunya, silahkan mengajar. Nah, jadi hati-hati dalam menyampaikan balighu anni walau ayatan. Ini jangan sampai salah kaprah,
Jadi itu penjelasan dari balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku meskipun itu satu ayat. Jadi jangan sampai salah ya dalam mengartikan itu. Jadi banyak orang salah dalam mengartikan itu. Baru belajar dari YouTube, baru belajar dari Google, langsung ingin menyampaikan, langsung ingin menjadi guru. Padahal disuruh jadi guru beneran nggak bisa. Tapi dia pengen menggurui, tapi ketika disuruh jadi guru beneran ngajar di kelas itu nggak bisa, disuruh baca kitab nggak bisa, disuruh ngaji Al-Quran nggak bisa. Itu mending jangan dulu ya, mending belajar dulu, baru ketika dia sudah bisa silahkan ya. Itu maksud dari balighu anni walau ayatan, jangan sampai menyampaikan ayat-ayat yang salah. Nah itu bahaya, itu berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Allah. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dikoreksinya di komen di bawah. Jika suka video ini, mohon di like, jangan lupa subscribe, dibagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.